Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budi Hartawinata. Kita akan membahas bab yang keempat, ya kan? Saya ulangi lagi, pertama adalah doanya hanya sama Allah. Kita itu apa? Kita itu doa kita. Yang kedua adalah jadikan orang tua raja. Yang ketiga hablum minan nas, hablum nas kita mesti baik. Yang keempat ini kita belajar tentang sedekah, ya kan? Jadi orang-orang yang sukses itu pasti dia banyak sedekahnya. Nggak ada orang yang sukses itu pelit, ya, akan jadi orang kan gitu. Kita bisnis ini, ya kan, jadi kan kita bisnis ini ya pasti kita harus banyak sedekahnya, ya, gitu. Jadi saya punya testimoni ya tentang sedekah nih. Ada beberapa testimoni saya tentang sedekah. Biasanya Ustadz Yusuf Mansur juga banyak cerita juga tentang sedekah, tapi saya cerita bagian testimoninya aja deh, kan gitu. Saya saat ini dapat PO miliaran ya dari satu perusahaan Jepang. Satu bulan tuh miliaran kita dapat. Dapatnya bagaimana coba ceritanya? Jadi dulu tuh mobil saya masih Katana tuh, ya kan? Saya nyuci mobil di daerah Cikarang sini ya, nyuci mobil, ya kan? Terus saya ketemu lah sama orang nih di samping kan suka duduk begitu kan gitu. Kita bertanya, Mas orang mana? Dia bilang dia orang Malang. Saya ditanya saya mana? Saya bilang saya orang Banyuwangi, ibu saya. Dia bilang oh kita satu kampung, saya aslinya orang Banyuwangi, bla 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 bla. Ngobrol begitu. Karena saya duluan, saya bayarin toh, karena kan saya duluan nih. Saya bayarin dulu cucian mobilnya. Sampai 3 kali saya ketemu orang itu di situ, saya duluan bayar cucian mobilnya. Ya kan? Berapa lah waktu itu, 10.000 lah sedekahnya kan. Bayarin cuci mobil itu kan gitu. Akhirnya kita ketemu di mall nih, ditanya sama dia, Pak Budi kerja di mana sih, katanya. Oh saya di kontraktor, dulu saya masih kerja. Ya udah sini aja, masukin company profilnya. Akhirnya setelah saya bekerja sampai saat ini terus saya dikasih kerjaan sama itu. Jadi ketemunya tadi di mana? Ada 2 tadi. Hablum minan nas kita sama orang, jadi kita sapa dia dengan baik, habis itu kita bayarin dia, bos. Ada saya cerita bahwa ya kan, saya itu dulu dari masih kerja itu selalu saya bayarin satu hari satu orang makan. Jadi kalau sekarang nih hari Jumat makan soto, ya kan, soto 10.000, kamu kasihkan duit 500.000, Pak ini uang 500.000, ya kan. Setelah saya makan ini semuanya gratis kan, bilang dan minta doanya minta apa terserah, ya kan gitu. 500.000 bisa berapa soto tuh? Ada 100 kali kan gitu. Oh yang doain hari Jumat itu ada 100 orang, ya kan? Jadi sedekah memang luar biasa, ya. Testimoni satu lagi nih. Jadi kalau saya itu sedekah apa yang terbaik? Catat, sedekah apa yang terbaik? Sedekah yang terbaik adalah sedekah di saat kita sempit. Jadi gini contohnya, kalau kita punya uang 1 juta nih, kamu sedekahin, kamu di kantong 1 juta nih, terus kamu ke masjid, kamu masukin 50.000, kadang nggak ngefek, 10.000 dah, nggak ngefek kan gitu kan. Kalian pasti akan mau lomoh, orang Jawa bilang lomoh, ya kan, mau gitu kan ngasih 10.000. Tapi coba kalian separuhnya aja, 500.000 deh kalian masukin, pasti kalian berat kan. Nah di situlah diuji keimanan. Saya dulu sering 1 tas saya malah saya kasih, saya sering kosongin. Jumat itu saya semua dompet saya kosongin semua. Nah di situ memang perlawanan tuh, berat tuh. Oh berat nih, bagaimana nih kan, duit segini-gininya dikasih, nah di situ, ya kan. Jadi kalau saya pribadi nih ya, sedekah apa yang terbaik itu ya sedekah di saat kita merasa kehilangan. Kalau kita merasa kehilangan duit kita untuk jalan Allah, ya kan, nah di situ lo akan dapat gantinya. Satu testimoni saya lagi terakhir, ya kan, dulu sekitar 5 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu lah. Dulu saya itu ditelepon sama orang keuangan saya, Pak Budi gajian nih, minggu depan kita udah gajian Pak, berapa ratus juta tuh, 250 juta. Uang nggak ada Pak, bos, uang nggak ada, uangnya tinggal 70 juta ini. Sementara ini hari Jumat, kita gajian mesti hari Senin Selasa lah Bang, ya kan, paling lambat. Saya bilang ya Allah, kamu berdoain lah, mudah-mudahan Senin kita dapat duit, jadi Selasa kita bisa gajian, gitu kan gitu. Akhirnya hari itu saya meeting lah di daerah Sudirman. Meeting, saya ketemu orang Jepang, dia punya utang sama saya, Bang, pasang kanopi begini. Saya, Budisan, saya belum bayar ya kanopi, belum. Berapa duit ya katanya? Oh ini 70 juta. Oke ya, kamu saya kasih
5.000 US dollar aja dah, nggak apa-apa kan, nggak apa-apa dah. Nah, saya dikasih tuh uang dolar 5.000 US dollar itu berapa lembar berarti? 50 ya, 50 lembar dah dikasih, saya kantongin di sini. Habis dari situ ke Sudirman, saya meeting lah ke salah satu televisi, ya kan, kantor televisi, karena saya ada kerjaan di situ. Nah, saya punya kebiasaan, ya kan. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua ini jadi motivasi ya. Kan kita suka masuk toilet tuh, toilet kan ada ya mbaknya tuh, kadang sopan dia sama kita, silakan pak, gitu kan gitu. Nah, saya selalu kasih tuh, biasanya saya kasih 100.000. Jadi sini cowok, sini cewek toh, dua gini kan, cowoknya saya kasih 100.000 tuh, gitu. Nah, waktu itu saya nyari uang, nggak ada uang ini 100.000, nggak ada uang. Ada uang 100 US dollar. Disitulah tadi saya bilang berkecamuk ini hati ini kan. Dikala kita nggak punya duit nih, gua harus ngasih nih uang saya 100 dolar. Berat kan memang kan gitu. Mundar mandir saya resepsionis. Saya nggak mau kasih karena kan saya pikir kan ini saya cuma 100 US dollar gitu kan itu, ya kan. Akhirnya saya bolak-balik gitu kan, bolak-balik gitu kan, saya nggak tenang nih. Biasa saya kasih, sore itu saya nggak ngasih karena uang saya memang nggak ada gitu loh. Tapi saya daripada hati saya ini bergejolak, saya tarik aja 100 US dollar, saya kasih. Ini mbak 100 dolar, saya kasih si Mas ini 100 dolar. Si Mas itu bilang, apa ini Pak Budi katanya? Ini duit apa katanya kan? Nanti mungkin baru lihat. Kata sapam itu duit dolar, yaitu 100 dolar. Saya bilang cukuplah buat kalian makan malam ini sama teman-teman kalian katanya. Sapam bilang itu kalau itu persi itu 1.300.000 itu. Udah, saya pergi ya kan. Saya naik mobil, saya dijemput sopir, saya naik mobil. Di mobil saya ditelepon sama orang. Siapa orang ini? Orang ini ya kan sudah 3 tahun punya hutang sama saya sebanyak 300 juta rupiah, ya kan. Jadi saya kalau orang ini telepon saya sudah stres, pasti kerjanya minum duit. Yang kapalnya standar nggak ada makanan lah di Batam sana gitu. Jadi sampai dia berutang 300 juta, saya nggak tahu lagi orang itu kemana. Nah, sore itu dia telepon, Pak Budi di mana? Waduh, gue udah stres nih. Dia minjem duit lagi nih. Sementara buat Selasa gajian aja saya belum ada duitnya dari mana gitu kan gitu. Akhirnya dia telepon, jam berapa ada di Cikarang katanya. Jam 8 jam 9 dah gitu. Tapi saya udah negatif thinking nih ya kan. Wah, dia pasti minjam lagi, habis lagi di dolar saya minta. Saya kan orangnya paling nggak bisa nih kalau udah di depan saya begitu bilang nggak gitu, nggak bisa ya kan. Akhirnya sampai di rumah dia datang, rupanya dia bukan minjam duit, dia bawa uang cash 250 juta dan cek 50 juta. Lunaslah hutang dia malam itu. Dan terperanjat suka, saya kan sudah tidak mikir tuh, kepikir kan duit saya udah hilang tuh ya kan. Jadi terperanjat saya itu sama dengan tadi yang pegawai kebersihan itu terperanjatnya, bahwa dia terperanjat sudah saya kasih uang 100 US dollar ya kan. Nah, tadi saya bilang lah bahwa sedekah apa yang terbaik? Sedekah di saat kalian merasa kehilangan ya kan. Saya rasa testimoni saya seperti itu nanti di dalam hati kita bertemu ya kan. Ya, jadilah kita ini orang-orang yang banyak memberi kepada sesama, baiklah sesama-sama. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.